Mengerikan, gelandang Barcelona alami gagar otak. Pau Cubarsí ungkapkan permintaan Hansi Flick saat jeda. Barcelona bisa mendapatkan cuan dari pemain jebolan La Masia di Bologna. Frenkie de Jong temukan performa terbaik lawan Alaves. Mengerikan, gelandang Barcelona alami gagar otak. Gelandang Barcelona, Gavi mengalami cedera gagar otak saat melawan Deportivo Alaves dalam lanjutan pekan ke-22 Liga Spanyol. Bertanding di Estadio Olímpic Luis Campanis, Minggu 2 Februari 2025, Gavi hanya bermain 14 menit di lapangan setelah mengalami benturan hebat dengan Konekni. Gavi meninggalkan lapangan dengan bantuan tenaga medis klub, sementara Konekni dibawa keluar dengan tandu dan leher dibalut. Kamera Movistar menangkap momen yang mengkhawatirkan antara Gavi dan dokter FC Barcelona. Untuk menilai tingkat gagar otaknya, dokter bertanya kepada Gavi, "Hari ini hari apa?" Gavi menjawab tidak tahu, yang menunjukkan kebingungannya setelah mengalami benturan serius. Tak hanya itu saja, dokter kemudian menanyakan waktu pertandingan kepada Gavi. Gavi kemudian menjawab dengan benar 2 siang. Meski demikian, dokter memutuskan bahwa Gavi tidak bisa melanjutkan. Gol sematawayang Robert Lewandowski praktis membuat Barcelona memangkas jarak menjadi 4 poin dari pemuncak klasemen Real Madrid. Barcelona masih duduk di peringkat ketiga dengan koleksi 45 poin, sedangkan Alaves 21 poin terperosok ke zona degradasi di urutan ke-18. Demikian catatan resmi Liga Spanyol. Kemenangan ini semakin krusial karena Real Madrid sebelumnya terpleset saat menghadapi Espanyol, memberi peluang bagi Barcelona untuk terus menempel di papan. Pau Cubarsí ungkapkan permintaan Hansi Flick saat jeda. Bek Barcelona, Pau Cubarsí mengungkapkan apa yang dikatakan Hansi Flick kepada para pemainnya di babak pertama melawan Alaves setelah babak pertama yang sulit di Montjuic. Flick membuat perubahan saat jeda, memasukkan Eric Garcia dan Frenkie de Jong, dan melihat timnya meraih 3 poin melalui gol kemenangan Robert Lewandowski. Cubarsí mengatakan sang pelatih juga menjelaskan dengan jelas bagaimana ia ingin timnya bermain di babak kedua melawan Alaves. Alaves selalu menjadi lawan yang tangguh, cukup sulit. Ini adalah pertandingan yang sulit. Saya sangat senang bisa menjaga clean sheet yang memberi kami kepercayaan diri, kata Cubarsí. Manajer ingin kami memiliki ritme yang lebih baik, bermain lebih cepat dan bangkit lebih awal. Kami memindahkan mereka dan mereka mulai lelah. Perubahan itu membuahkan hasil. Gol sematawayang Robert Lewandowski praktis membuat Barcelona memangkas jarak menjadi 4 poin dari pemuncak klasemen Real Madrid. Kemenangan ini semakin krusial karena Real Madrid sebelumnya terpleset saat menghadapi Espanyol. Tim asuhan Hansi Flick berharap dapat melangkah maju dalam perebutan gelar juara saat menghadapi Sevilla di Ramon Sanchez Pizjuan. Kekalahan Alaves membuat mereka tetap berada di zona degradasi. Barcelona bisa mendapatkan cuan dari pemain jebolan La Masia di Bologna. Menurut laporan terbaru dari Mundo Deportivo, Estanis Pedrola yang pertama kali tampil di tim senior Barcelona selama musim 2021-2022 berada di ambang kepindahan signifikan ke Italia. Perkembangan ini diharapkan akan segera menjadi resmi. Meskipun waktu bermainnya terbatas di Sampdoria di Serie B, Pedrola kini siap bergabung dengan Bologna, klub yang saat ini berada di posisi 7 di Serie A. Kesepakatan pinjaman tersebut mencakup opsi bagi Bologna untuk membeli pemain tersebut di akhir musim. Barcelona mengawasi ketat kesepakatan ini karena kepentingan finansial yang terkait dengan lintasan karir Pedrola. Ketika klub Katalan tersebut awalnya mentransfernya ke Sampdoria,
mereka dengan bijak mempertahankan 50% hak atas penjualan di masa mendatang. Keputusan strategis ini bisa jadi menguntungkan jika sang pemain tampil baik di Bologna. Sejauh ini, Barcelona telah mengamankan 3 juta euro dari Sampdoria dengan syarat Pedrola bermain 10 pertandingan selama masa peminjamannya musim 2023-2024. Perjanjian pinjaman awal dengan Sampdoria pada musim panas 2023 mencakup klausul yang mengharuskan klub Italia tersebut membayar 3 juta jika Pedrola berpartisipasi dalam 10 pertandingan, yang memicu akuisisi penuh Sampdoria terhadap pemain tersebut. Namun Barcelona mempertahankan opsi pembelian kembali senilai 7 juta euro yang dapat diaktifkan hingga 2025. Frenkie de Jong temukan performa terbaik lawan Alaves. Posisi Frenkie de Jong di starting line up Barcelona sudah tidak menentu selama beberapa waktu, sebagian besar karena penampilan konsisten Marc Casado. Namun selama beberapa minggu terakhir, situasi gelandang Belanda itu mulai membaik. Hansi Flick menghadiahi De Jong dengan posisi sebagai starter melawan Atlanta, dan dalam pertandingan La Liga melawan Alaves, De Jong bermain sepanjang babak kedua, menandai titik balik yang nyata. Setelah pertandingan, dampaknya dipuji secara luas, dengan pelatih Alaves mengakui bagaimana kehadiran De Jong membantu membuka opsi serangan tim. Bahkan Flick menyoroti perkembangan De Jong terutama dalam penampilan terakhirnya. Untuk memahami sepenuhnya bagaimana De Jong kembali menemukan performa terbaiknya, penting untuk mempertimbangkan beberapa faktor. Salah satu alasan utama peningkatannya adalah perubahan posisi. Flick awalnya memposisikan De Jong sebagai playmaker, sebuah langkah yang mungkin dimaksudkan untuk melindunginya. Posisi ini memungkinkan De Jong untuk tidak terlalu terlibat dalam tugas bertahan dan memberinya lebih banyak kebebasan, jauh dari kontak fisik yang berat. Jadi dengan memainkannya lebih jauh di lapangan, Flick memungkinkan De Jong membangun kepercayaan diri tanpa terlalu mengeksposnya terhadap tantangan langsung. Namun sang gelandang tidak pernah benar-benar merasa nyaman dalam peran yang mengharuskannya bermain membelakangi pemain yang membatasi keterlibatannya. Seiring berjalannya waktu, De Jong telah menjadi alternatif bagi Casado dan ia secara bertahap mendapatkan lebih banyak waktu di lapangan. Menariknya, dalam kemenangan dominan Barcelona 7-1 atas Valencia, baik De Jong maupun Casado tampil bersama. Pertandingan itu menyoroti potensi kedua pemain untuk bermain berdampingan di lapangan. De Jong mengambil alih posisi Pedri, peran yang sangat cocok untuknya karena memberinya pandangan yang lebih jelas terhadap permainan sekaligus memungkinkannya untuk lebih dinamis dalam pergerakannya. Melawan Alaves, Frenkie de Jong menggantikan Casado di babak kedua dan benar-benar mengubah tempo pertandingan. Hanya dalam waktu lebih dari 40 menit, ia menyelesaikan 41 operan dengan akurasi 100%, sekaligus memenangkan semua duelnya. Penampilannya menimbulkan pertanyaan penting, siapa di antara kedua gelandang itu, De Jong atau Casado, yang akan menjadi starter pilihan utama pertandingan penting di akhir musim. Dalam 5 penampilan terakhirnya, De Jong telah bermain selama 331 menit, menjadi starter 3 kali dan jelas bahwa penebusannya sedang berlangsung dengan baik. Hanya beberapa minggu yang lalu, De Jong menghadapi kritik, tetapi sekarang penampilannya membuatnya mendapatkan pujian. Setelah cedera pergelangan kakinya pulih, kembalinya Frenkie de Jong ke performa terbaiknya adalah salah satu kisah Barcelona yang paling menggembirakan.